Kitab Aks, pasal 12. Pada masa-masa itu, Raja Herodes mengeluarkan perintah untuk menangkap dan menganiaya beberapa orang pengikut Kristus. Dalam peristiwa itu, Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang. Waktu Herodes melihat bahwa pembunuhan itu menyenangkan para pemimpin Yahudi, dia pun menyuruh para tentaranya untuk menangkap Petrus juga. Hal itu terjadi pada pekan perayaan roti tidak beragi. Sesudah Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes menyuruh 4 kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang tentara. Dia berencana mengadili Petrus di depan umum sesudah hari raya Paskah. Sementara Petrus ditahan dalam penjara, jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan dia. Pada malam sebelum diadili oleh Herodes, Petrus sedang tidur dengan penjagaan ketat. Kedua tangannya dirantai pada 2 tentara yang mengawal di sebelah kiri dan kanannya. Beberapa tentara lain juga berjaga di pintu penjara. Tiba-tiba sesosok malaikat muncul di sana, sehingga terang bersinar di dalam penjara itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus untuk membangunkan dia dan berkata, "Ayo berdiri, cepat." Saat itu juga rantai-rantai tadi terlepas dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Pakailah baju dan sandalmu." Petrus pun melakukannya. "Pakailah jubahmu dan ikutlah saya," kata malaikat itu lagi. Lalu Petrus mengikutinya keluar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Petrus menyangka semua itu hanya penglihatan. Mereka melewati penjagaan pertama dan kedua, lalu sampai di pintu besi, yang adalah gerbang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya dan mereka pun keluar dari situ. Sesudah mencapai satu persimpangan, tiba-tiba malaikat itu menghilang. Saat itu juga Petrus menyadari apa yang sudah terjadi dan dia berkata, "Sekarang saya tahu pasti bahwa Tuhan Allah sudah mengutus malaikat tadi untuk menyelamatkan saya dari tangan Herodes dan dari semua rencana jahat orang Yahudi." Sesudah Petrus mengerti apa yang terjadi, dia pergi ke rumah Maria, ibu Markus. Markus ini juga disebut Yohanes. Di rumah itu banyak orang sedang berkumpul dan berdoa. Petrus mengetuk pintu dan seorang pembantu perempuan bernama Rode keluar untuk membuka pintu. Waktu Rode mengenali suara Petrus, dengan sangat gembira dia langsung berlari ke dalam dan lupa membukakan pintu. Dia memberitahu semua orang yang berkumpul, Petrus sedang berdiri di depan pintu. Lalu mereka berkata kepadanya, "Kamu sudah gila." Tetapi dia terus bersikeras, "Tidak, sungguh, Petrus benar-benar ada di luar." Kemudian mereka berkata, "Mungkin itu malaikat penjaganya Petrus." Sementara itu Petrus masih terus mengetuk-ngetuk. Akhirnya mereka membukakan pintu dan saat melihat dia, mereka pun tercengang. Tetapi Petrus memberi isyarat supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan mengeluarkannya dari penjara. Sesudah itu, dia berkata kepada mereka, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudari seiman yang lain." Lalu Petrus pergi ke tempat lain. Besok paginya, para pengawal penjara gempar meributkan hilangnya Petrus dari tahanan. Herodes menyuruh tentara-tentaranya yang lain untuk mencari Petrus, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Lalu Herodes memeriksa ke-16 tentara yang ditugaskan menjaga penjara. Akhirnya dia memberikan perintah supaya mereka semua dihukum mati. Sesudah itu, Herodes pergi dari provinsi Yudea ke kota Kaisarea dan tinggal di sana beberapa lama. Sebelumnya Herodes bermusuhan dengan masyarakat kota Tirus dan Sidon. Jadi pada kunjungan ini, utusan-utusan dari kedua kota itu berusaha mengajukan perdamaian dengan raja. Karena daerah mereka bergantung kepada daerah Herodes untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka juga sudah menyuap seorang pejabat bernama Blastus, yaitu kepala urusan istana, supaya dia membantu mereka dalam urusan itu. Jadi,
Pada hari yang sudah ditentukan, ketika Herodes menyampaikan pidato dari atas tahtanya, lengkap dengan jubah kebesaran raja, rakyat dari kedua kota itu mau menyenangkan hatinya. Mereka pun berteriak memuji dia. Hidup Raja Herodes, dewa kami. Ucapannya bukan suara manusia biasa. Saat itu juga malaikat menjatuhkan hukuman atas Herodes karena dia menerima pujian itu dan tidak memberi hormat kepada Allah. Lalu Herodes menderita sakit cacingan yang sangat parah sampai ususnya hancur dan dia mati. Pada waktu itu firman Allah masih terus tersebar dan jumlah orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak. Sesudah Barnabas dan Saulus menyelesaikan pelayanan mereka di Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia. Markus, yang juga disebut Yohanes, ikut bersama mereka. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, menyadari kuasa-Mu untuk melepaskan kami dari pencobaan, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan Petrus dari penjara. Tolonglah kami untuk percaya pada rencana ilahi-Mu bahkan di saat-saat tergelap kami, dan untuk tetap teguh dalam doa. Semoga kami terinspirasi oleh iman mereka yang berkumpul untuk bersyafaat, dan semoga doa-doa kami sendiri menjadi sungguh-sungguh dan tak tergoyahkan. Biarlah terang-Mu menyinari jalan kami. Dalam nama Yesus. Amin.